Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Halaman 88 ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 istilah yang kalau kita pahami kita tidak akan punya celah keraguan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 1. Qanun al-'illiyah atau hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Yang kedua istihalat tarjih bila murajjih. Mustahilnya penguatan tanpa adanya penguat atau pemberatan tanpa adanya sebab pemberat. Yang ketiga daur atau lingkaran, cara berpikir yang melingkar. A bergantung kepada B, B bergantung kepada A. A hanya bisa ada dengan adanya B, B hanya bisa ada dengan adanya A. Mustahil itu. Terakhir tasalsul atau regresi yang tidak berakhir. Regresi yang tidak terhingga atau tasalsul. Silsilah sebab akibat yang tidak berakhir. Tasalsul mustahil. Saya sudah buktikan kemustahilan tasalsul di buku ini, silahkan nanti dibaca. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan bukti ketidakbermulaan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 89. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala. Adapun bukti wajibnya sifat qidam. Qidam apa artinya? Tidak bermula. Bagi Allah Subhanahu wa taala fali annahu law lam yakun qadiman. Kalau Allah tidak qadim artinya apa? Tidak bermula. Kalau seandainya Allah itu kalau seandainya Allah itu bermula, maksudnya gitu ya. Kalau tidak qadim kan artinya bermula. Nih, dengerin istilah kunci nih. Qadim. Artinya qadim apa? Tidak bermula. Qadimun. Yang kedua hadis. Hadithun apa artinya? Bermula. Maksudnya bermula apa? Ada dari ketiadaan. Mana yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama apa yang kedua? Pertama. Sekarang Imam Sanusi menjelaskan apa bukti kalau Allah itu tidak bermula. Buktinya apa? Kalau seandainya Allah itu bermula, gampangnya begitu. Kalau seandainya nih Allah itu bermula, maka konsekuensinya apa? 89. Lakana hadisan, maka dia menjadi sesuatu yang hadis. Pilihannya hanya 2 ini aja. Wujud itu ima dia bermula atau tidak bermula. Kalau bermula berarti ada sebabnya. Kalau tidak bermula berarti tidak ada sebabnya, tidak bergantung sama yang lain. Kalau Allah itu tidak qadim ini berarti dia hadis. Kalau dia hadis apa konsekuensinya? Dia butuh kepada yang lain. Kalau Allah itu hadis dalam arti ada permulaannya, berarti dia butuh kepada yang lain, yang mengadakan dirinya. Kayak kamu sekarang ada permulaannya, butuh sama bapak ibu kamu, ya kan? Fayalzam ad-daur awit tasalsul. Kalau Allah itu hadis dan butuh kepada yang mengadakan, maka konsekuensinya akan terjadi daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul. Masih ingat istilah daur? Apa daur? Ini, coba lihat nih. Kalau seandainya nih, misalnya. Nih ya, sebagai permisalan ya. Tentu Allah itu tidak tersucikan dari kemungkinan-kemungkinan ini. Sekarang kalau misalnya Allah bergantung kepada A nih. Lihat sini. Allah dikatakan sebagai sesuatu yang hadis. Hadis artinya bergantung dan bermula kepada yang lain. Dia bergantung kepada A. Misalnya ya. Terus yang A ini juga bergantung sama Allah. Pada akhirnya Allah akan ada apa enggak? Enggak ada. Yang A ini sendiri ada apa enggak? Enggak bakal ada, ya enggak? Mustahil. Daur itu
Berarti kalau begitu Allah tidak mungkin bergantung kepada yang, atau kamu bilang Allah ini bergantung kepada A bergantung kepada B kepada C kepada D, sampai tidak ada ujungnya. Mungkin atau mustahil? Mustahil juga. Kenapa itu mustahil? Karena kalau seandainya Allah itu dengan mengatakan Allah bergantung saja sudah batal ketuhanannya, ya kan? Tapi kalau seandainya Allah itu dikatakan bergantung pada A, B, C, dan seterusnya, alam ini nggak akan pernah ada, ya kan? Silsilah sebab akibat itu harus berakhir pada satu wujud yang niscaya. Apa istilahnya? Wajibul wujud. Kenapa Allah disebut wajibul wujud? Karena wujudnya nggak bergantung kepada yang, kalau Allah bergantung kepada yang lain bergantung kepada yang lain bergantung kepada yang sampai tidak ada ujungnya, alam ini tidak akan pernah Sekarang alam ini ada, berarti Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Jadi kalau tasalsul mustahil, maka Allah itu niscaya ada. Selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya mumkinul wujud. Lihat, wujud itu ada dua macam. Ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Ulangi, wajibul wujud dengan mumkinul. Apa artinya wajibul wujud? Wujud yang bersifat apa maksudnya niscaya? Tidak bergantung kepada yang lain. Dan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tasalsul itu mustahil. Silsilah sebab akibat yang tidak berakhir itu mustahil. Kalau tasalsul mustahil, berarti sebab yang tidak bergantung kepada yang lain itu mustahil, niscaya harus ada. Saya ulangi, kalau tasalsul itu mustahil, dan memang dia mustahil, maka wujud yang tidak bergantung kepada yang lain itu harus ada. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah disebut mumkinul wujud. Kenapa? Karena wujudnya bersifat mungkin. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Langit, bumi, planet, Jupiter, Saturnus, Uranus, galaksi-galaksi, semuanya itu bersifat bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Hanya Allah lah yang menyandang gelar wajibul wujud. Dalam arti apa? Wujudnya tidak bergantung kepada yang lain, dia ada dengan dirinya sendiri. Sudah saya jelaskan itu ya. Walhasil, kalau kita katakan daur itu mustahil, tasalsul juga mustahil, berarti Allah itu ada, berwujud, dan wujudnya nggak bergantung kepada yang. Kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia qadim, dalam arti tidak bermula. Udah sepakat nih. Allah tidak bermula, itu bukti keberadaannya. Bukti ketidakbermulaannya. Sekarang bukti ketidakberakhirannya. Nah, ini lebih gampang lagi. Halaman 99. Wa amma burhan, itu ada kutipan yang saya sertakan 2 kali ya. Halaman 99 itu harusnya kutipannya dari wa amma burhan wujubil baqa. Jadi wa amma burhan wujubil qidam kan udah selesai itu sebelumnya. Wa amma burhan wujubil baqa baru nih 99. Adapun bukti bahwa Allah itu wajib memiliki sifat kekal, fali annahu law amkana ayyal haqqahul adam, karena kalau Allah itu seandainya mungkin tiada, lantafa'anhul qidam, maka sifat kekodimannya juga akan hilang. Likauni wujudi hina idzin yasiru jaizan la wajiban, karena ketika itu wujudnya menjadi mungkin, tidak lagi menjadi wajib. Wal jaiz la yakun wujuduhu illa haditsan, sementara sesuatu yang mungkin wujudnya itu pastilah baru. Kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Sementara sudah ada pembahasan yang sebelumnya yang membuktikan bahwa Allah itu wajib memiliki sifat qidam. Lihat sini, ini lebih gampang lagi. Lihat sini. Bukti ketidakbermulaan Allah sudah kita paparkan. Karena kalau Allah bermula berarti dia bergantung kepada yang lain. Kalau Allah bergantung kepada yang lain kemungkinannya 2, ima daur atau tasalsul, dua-duanya mustahil, berarti Allah itu wajib ada. Lihat sini. Kalau Allah berakhir sekarang. Sifat yang kedua, sifat wujud udah. Wujud. Sifat wujud udah. Qidam udah. Sekarang baqa, apa artinya baqa? Tidak apa buktinya kalau Allah tidak berakhir? Karena kalau Allah berakhir, lihat nih. Kalau Allah berakhir, maka dia bergantung kepada yang lain yang mengakhiri hidupnya, ya enggak? Dan mustahil lah masa Tuhan berakhir, ya kan? Gampangnya begitu tuh. Allah dikatakan tidak bermula dan tidak bergantung, ya kan?
Sekarang kalau kamu bilang Allah berakhir, berarti ada yang mengakhiri hidupnya. Pada akhirnya dia tidak lagi menjadi Tuhan. Kalau Allah dikatakan berakhir, lihat sini. Berakhir, misalnya mengalami kematian ya, waliyadzubillah. Kalau Allah dikatakan berakhir, berarti dia tidak lagi menjadi yang wajib, menjadi yang mungkin. Apa artinya mungkin? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kalau Allah berakhir, berarti dia tidak lagi menjadi sosok yang wajibul wujud, tapi menjadi mumkinul wujud. Ya sudah, batalah ketuhanannya. Lagian gak masuk akal, masa Tuhan yang nanti akan mengadili makhluk semuanya seadil-adilnya, kemudian dia mengalami ketiadaan, mengalami kematian. Terus siapa yang mengadili makhluk nanti? Ada manusia-manusia yang selama hidup di dunia berbuat jahat belum dibalas, ya enggak? Ada manusia-manusia yang selama di dunia berbuat baik belum diberikan ganjaran yang pantas. Harus ada hari di mana Allah itu harus ada di mana ada sosok yang maha tahu segala-galanya yang mengadili semua makhluk-makhluknya. Itu hari pembalasan. Kalau seandainya sosok yang maha tahu segala-galanya ini musnah, siapa yang menegakkan keadilan nanti? Ya enggak? Di antara alasan. Lebih masuk akal kita katakan Allah itu kekal, tidak mengalami kematian. Karena ada kaidah begini. Kullu ma thabata lahul qidam istahala alaihil adam. Sesuatu yang sudah terbukti tidak bermula, tidak mungkin memiliki A. Karena kalau tidak bermula artinya tidak bergantung. Kalau kamu mengatakan berakhir artinya bergantung. Ya mustahil. Kalau sesuatu tidak bermula, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil dia mengalami ketiadaan wujudnya. Apa dalil dalam Al-Quran? Sifat wujud. Dalil dalam Al-Quran. Dan itu dalil akli semuanya tadi yang kita sebutkan. Dalil wujud. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa dalil dari Al-Quran sifat qidam dan sifat baqa? Huwal awwal wal akhir. Lihat bukunya. Ayo, jawab pertanyaannya, ayo. Apa buktinya dari Al-Quranul Karim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berakhir dan tidak bermula? Jawab. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah dikatakan al-awwal, bukan berarti Allah itu ada awalnya. Awal maksudnya apa? Laisa qablahu syai', yang tidak didahului oleh yang lain. Wal akhir, dikatakan al-akhir, bukan berarti Allah itu berakhir. Tapi apa? Kekal, tidak memiliki akhir. Allah itu tidak bermula dan tidak berakhir. Dah, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.